dan juga teman-teman Kanisian pada siang hari ini. Teman-teman, perkenalkan, saya Francis Jeremia Jasin Lesmana dan saya izin memandu acara pada hari ini. Mohon izin untuk memperkenalkan para pemuji. Di sini ada Bapak Evarius Heru Pambuni Yuwono sebagai pemuji 1 dan juga ada pemuji 2 yaitu Bapak Agustinus Ari Indarto. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok dengan judul penggunaan polyurethane sebagai bahan insulator dalam ruang pendingin dengan judul dan juga 3 peserta yang di sini yaitu Benedictus Paulo Hartoyo, lalu yang selanjutnya adalah Jonathan Christopher dan yang terakhir adalah William Wijaya. Maka acara hari ini akan dilaksanakan dengan presentasi selama 20 menit, lalu kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh penanggap selama kurang lebih 10 menit. Kemudian akan diberikan sesi tanya jawab oleh para pemuji selama 20 menit. Dan terakhir kita akan tutup dengan sesi tanya jawab oleh audiens semua yang ada di sini. Maka tanpa membuang banyak waktu, mari langsung saja kita memberikan kesempatan untuk kelompok memberikan presentasinya. Selamat siang, Bapak Heru Pambudi, Bapak Ari Indarto, moderator not tulis, Bapak Ibu orang tua dan teman-teman Kanisian yang kami kasihi. Hari ini kelompok 10C Excellence 2024 akan memaparkan sebuah presentasi tentang penelitian yang sudah kami lakukan selama 6 bulan terakhir. Judul dari penelitian ini adalah penggunaan polyurethane sebagai bahan insulator dalam ruang pendingin. Namun sebelum kita masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan kelompok. Pertama ada William Wijaya dari 12A6 absen 31 yaitu saya sendiri, Benedictus Paulo Hartoyo 12A1 absen 7, dan Jonathan Christopher dari 12A3 absen 20. Tanpa berlama-lama lagi, dipersilakan Benedictus. Baik, terima kasih Will. Jadi, seiring perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan cold room di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengalami peningkatan. Banyaknya produk-produk industri yang memerlukan perlakuan khusus seperti dipertahankan dalam suhu yang dingin, menyebabkan penggunaan cold room ini berperan penting dalam berbagai macam industri perikanan, makanan beku, frozen food, industri olahan, dan masih banyak lagi. Kita dapat melihat secara langsung bahwa di daerah-daerah di Indonesia ini penggunaan cold room juga mulai diterapkan. Namun, sayangnya, fasilitas dan keadaan di Indonesia masih belum cukup memadai untuk mengakomodir penggunaan cold room yang maksimal. Pembangunan infrastruktur PLN yang belum merata, kelistrikan di Indonesia yang masih sering bermasalah, serta jumlah tenaga kerja ahli dalam penggunaan cold room dan bidang terkaitnya yang masih sangat terbatas di Indonesia, menyebabkan sering terjadinya kendala-kendala yang tidak diinginkan, baik itu malfungsi, malpraktek, ataupun kerusakan permanen. Dan tentunya kendala-kendala ini adalah hal yang bersifat merugikan bagi industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Will. Terima kasih, Ben. Pertama-tama kita harus memahami apa itu supply chain atau rantai pasokan. Tentunya ini adalah suatu proses yang sangat panjang dan terdiri atas banyak bagian. Salah satu dari bagian itu adalah cold room ini sebagai alat untuk memenuhi permintaan dunia atau dalam kata lain global demand. Panjangnya proses ini memungkinkan lebih banyak ada terjadi kendala tentunya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ben, mungkin itu kerusakan pada perangkat, mungkin itu kerusakan secara kelistrikan, ataupun kendaraan malpraktek atau mal penggunaan. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bahwa produk-produk yang disimpan di dalam cold room ini rusak? Hal yang dilakukan adalah untuk menerapkan sistem insulasi yang baik. Sistem insulasi yang baik adalah hal yang sangat penting bagi sebuah cold room atau bagi industri apapun untuk memastikan bahwa kualitas suatu produk
itu tetap terjaga dan produk itu bisa memenuhi permintaan dunia. Salah satu contoh yang paling umum adalah kasus power outage, dan itu adalah hal yang akan kita praktekkan pada hari ini. Di dalam miniatur cold room ini terdapat berbagai macam hal. Contohnya ada botol Sprite ini dan juga botol minuman-minuman lainnya. Saat ini terukur suhu di dalam kulkas ini 18,5 derajat Celcius. Sekarang apa yang akan terjadi di akhir presentasi ini bila listrik ini dicabut? Teman-teman kanisian, ini adalah contoh nyata apa yang terjadi di lapangan atau di dalam industri sehari-hari. Dan ini akan kita tinjau dan kita lihat lagi di akhir presentasi, apakah suhu tetap sama, apakah produk yang disimpan di dalamnya tetap terjaga kualitasnya, dan sebagainya. Selanjutnya, kami masuk kepada tujuan. Peneliti percaya bahwa polyurethane sebagai bahan dan sebagai material merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi. Di mana kita percaya bahwa polyurethane memiliki daya insulasi yang baik. Oleh karena itu dirumuskan dua tujuan sebagai berikut. Pertama, menguji kemampuan polyurethane sebagai bahan insulator yang tepat untuk penggunaan cold room. Dan kedua, secara kuantitatif kami mengukur nilai koefisien konduktivitas polyurethane buatan dalam negeri. Silakan coba. Terima kasih William. Sekarang kami akan melakukan eksperimen sederhana yang akan dilakukan oleh William dan berbicara tentang polyurethane. Sebenarnya apa itu polyurethane? Ada yang tahu kah? Tidak ada yang tahu? Nah, jadi polyurethane adalah polimer. Polimer yang terbentuk dari reaksi antara dua senyawa, yang yaitu isosianat atau yang seringkali disebut dengan poly B. Kita tunjukkan mana yang poly B. Dan polio yang memiliki gugus hidroksil atau yang seringkali disebut dengan poly A. Dilihat, jika digabungkan kedua senyawa tersebut akan terjadi reaksi yang membentuk polyurethane, yang membentuk busa atau gabus, sehingga busa atau gabus ini memiliki ruangan kecil atau pori-pori yang memiliki gas dan sangat banyak. Dapat dilihat, dilakukan reaksi. Akan mengembang busa dan akan mengeras seperti ini. Memiliki banyak sekali lubang-lubang yang sangat kecil. Jika dipencet, ada bolongan. Polyurethane ini mudah sekali dibentuk seperti yang sekarang dilakukan karena hanya membutuhkan dua senyawa. Dan mudah dibentuk mengapa? Karena saat reaksi akan membentuk busa-busa atau yang akan mengeras nantinya. Nah, keuntungan yang terakhir adalah polyurethane ini sangat tahan akan panas. Dan untuk mengukurnya kami menggunakan konsep perpindahan kalor, yang yaitu rumus perpindahan kalor secara konduktif, yaitu Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Saya akan menjelaskan. Q adalah kalor, T adalah waktu, sehingga Q per T adalah perpindahan kalor dalam satuan waktu. Kemudian K adalah koefisien konduktivitas termal dari bahan tersebut. A adalah luas penambang, delta T adalah perbedaan suhu dari sisi ke sisi lainnya. Kemudian L adalah ketebalan dari bahan. Untuk Q, kami menggantinya dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Baik, akan diperagakan. Dapat dilihat, bahan ini tahan akan panas, tidak seperti styrofoam yang akan mudah terintegrasi apabila dibakar. Berikutnya, ya. Baik, terima kasih Coy. Cukup dengan teori-teorinya. Sekarang mari masuk ke metodologi dari penelitian kami ini. Penelitian dilakukan secara kuantitatif eksperimental dengan mencari nilai koefisien konduktivitas termal dari polyurethane dengan pengukuran data yang kita lakukan melalui eksperimen. Eksperimen yang kita lakukan ini
berdurasi selama kurang lebih 1 bulan, di mana kami menggunakan 3 minggu untuk merangkai miniatur cold room yang dapat kalian lihat sekarang ini. Berikut proses yang kami lalui untuk membuat miniatur cold room ini, dan kami menggunakan 1 hari untuk melakukan pengambilan data yang nantinya kami proses. Kami melakukan eksperimen dari penelitian ini di gudang industrial PT Bintang Pasifik Teknik. Selanjutnya, untuk proses pengambilan data. Pengambilan data kami lakukan secara analitis dan kuantitatif dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Pertama, kami tentunya merangkai miniatur cold room ini. Lalu, untuk pengambilan data, kami mulai menyusun gelas plastik yang kami isi dengan 200 ml air aquades atau air distilasi dengan bentuk susunan sebagai berikut di dalam cold room kami. Selanjutnya, cold room kami nyalakan sehingga setelah beberapa waktu tertentu mencapai suhu terendahnya, dan kami baru memulai melakukan simulasi power outage. Simulasi power outage atau mati lampu yang kami lakukan sama seperti yang sedang terjadi sekarang. Kami mencabut steker dari cold room kami dari stop kontaknya sehingga mati daya dan cold roomnya tidak berfungsi. Setelah beberapa interval waktu yang kami tentukan, kami lalu mengukur perubahan suhu atau delta T dari aquades, dinding poliuretan dari miniatur cold room kami, serta bagian dalam dari ruang miniatur cold room ini, dengan cara membandingkan suhu awal dengan suhu akhir dari proses simulasi power outage ini. Variabel yang ada dalam penelitian ini, aquades berfungsi sebagai variabel bebas, dan untuk menjaga keakuratan data dari penelitian ini, kami menyamakan massa dari poliuretan yang digunakan, sistem pendingin yang digunakan, serta faktor-faktor lingkungan dan faktor-faktor eksternal lainnya. Dan variabel terikat, yakni variabel yang dipengaruhi dalam penelitian kami ini, adalah perubahan suhu atau delta T. Selanjutnya, data yang kami peroleh dari proses pengambilan data akan kami analisa lebih lanjut menggunakan teknik analisis deskriptif. Dengan analisa data ini, data eksperimen kami diolah sehingga akhirnya kami memperoleh nilai koefisien konduktivitas termal dari poliuretan yang kami cari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh William. Terima kasih, Ben. Alat ajaib yang ada di depan kita hari ini bernama miniatur cold room yang kami rangkai sendiri menggunakan beberapa komponen. Namun secara utama ada 2 komponen. Pertama, ada dinding-dinding ini. Dinding-dinding ini bernama PU panel atau polyurethane. PU panel ini memiliki ketebalan 7,5 cm dan merupakan produksi dalam negeri. Dalam hal ini diproduksi oleh PT Star Panel. PU polyurethane yang kami gunakan memiliki massa jenis sebesar 0,04 gram per cm kubik. Ini densitas yang sangat rendah, dan sistem pendingin yang kami buat berbasis freon, berbasis refrigeran freon, dan merupakan desain kami yang terdiri dari 4 komponen utama. Pertama ada kompresor, kondensor, lalu ada expansion valve, dan terakhir ada evaporator. Dan expansion valve ini merupakan salah satu komponen yang paling menarik karena juga menerapkan salah satu hukum fisika klasik, yaitu hukum Bernoulli. Selanjutnya, silakan coba. Terima kasih, William. Dari percobaan ini kami mendapatkan data sebagai berikut. Dapat dilihat delta T ada perubahan suhu dari aquades yang diukur. Dalam percobaan pertama kami mendapatkan perbedaan suhu sebesar 0,9 derajat Celcius, untuk percobaan kedua 1,63 derajat Celcius, dan percobaan ketiga 3,6 derajat Celcius. Kami juga mengukur laju perpindahan dari masing-masing percobaan. Perpindahan kalor yaitu 0,836 Joule per second, 0,757 Joule per second, dan 0,836 Joule per second.
Jika diilustrasikan dalam grafik, dapat dilihat kami mendapatkan gradien yang lurus dan mendapatkan rata-rata gradien sebesar 0,973 derajat Celcius. Next. Selanjutnya, menjelaskan. Terima kasih, Win. Setelah melalui berbagai macam perhitungan, analisis data, dan juga eksperimen, kelompok peneliti kami mencapai pada suatu kesimpulan yang menjawab dua tujuan. Pertama, apakah polyurethane ini merupakan bahan yang tepat untuk menjadi insulator? Dan pertanyaan kedua, yaitu berapa nilai koefisiennya? Tujuan kedua membuktikan tujuan yang pertama. Pertama-tama, kami memperoleh bahwa nilai koefisien konduktivitas polyurethane rendah sebesar 0,02032 watt per meter Kelvin. Ini merupakan angka yang sangat rendah untuk suatu bahan insulator. Ini menunjukkan bahwa kemampuannya baik dalam mempertahankan suhu. Dan ini disebabkan oleh seperti yang sebelumnya rekan saya coba jelaskan, di dalam polyurethane sendiri itu terdapat banyak gelembung gas. Karena ketika dibuat, polyurethane yang sebelumnya hanya segini sekarang sudah mengembang dan mengeras menjadi seukuran ini. Sehingga sebagian besar dari material ini sebenarnya adalah gas. Dan seperti yang kita semua ketahui, gas merupakan konduktor yang buruk. Jadi apa? Bahan ini merupakan konduktor yang sangat buruk. Namun di sisi lain, sebuah konduktor yang sangat buruk merupakan insulator yang baik. Dan itu yang sebenarnya kita cari di dalam kasus ini. Lanjutnya, Ben. Baik, terima kasih Will. Tentunya penelitian yang kami lakukan ini masih jauh dari sempurna. Banyak hal yang dapat dilakukan dan diperbaiki untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini lebih lanjut lagi. Hal pertama yang peneliti kami ini menemukan adalah akan lebih baik, akan lebih akurat apabila lain kali pintu dari miniatur cold room ini dilapisi dengan silikon atau karet sejenisnya sehingga dapat mengurangi, meminimalisir terjadinya pertukaran gas yang akan menyebabkan ketidakakuratan dari data yang kami ambil. Selain itu, menyadari potensi dari bahan polyurethane yang sangat besar akan sangat baik serta pengaplikasiannya dalam berbagai bidang-bidang yang lain. Karena mengetahui bahan polyurethane ini masih belum banyak dieksplorasi lebih lanjut. Baik. Sekarang tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Silakan, Will. Terima kasih, Ben. Sekarang seperti yang tadi Ben sudah katakan, kita tiba pada saat yang paling ditunggu-tunggu. Apakah suhunya akan dipertahankan? Apakah minuman di dalam cold storage ini masih dingin? Kita lihat sekarang. Dan nyatanya suhu di dalam sama dan bahkan menurun. Berikut adalah sumber pustaka yang kami gunakan. Kami menggunakan sejumlah 10 sumber. Oleh karena itu, presentasi yang bisa kami paparkan hari ini sudah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan semoga hari kalian baik. Maka sesi presentasi dari kelompok telah selesai. Sangat luar biasa sekali, bukan? Untuk alat peraga dan juga materi yang telah diberikan. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi lagi sekali. Maka kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dari para penanggap. Maka untuk para penanggap dipersilakan untuk memberikan pertanyaan.
apakah para penanggap membutuhkan waktu lagi? Baik. Oke, dengan itu maka acara akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab oleh para penguji. Para penguji kami berikan waktu selama kurang lebih 20 menit untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, selamat untuk William Wijaya, Paulo dan Cowe atas research papermu yang Bapak rasa sungguh sangat baik ya. Selevelnya kamu sudah bisa berpikir bagaimana nanti kalau kamu bisnis listriknya mati, kamu jualan ikan atau apa bisa menyimpan di suhu yang tinggi. Masih juga untuk Bapak Ibu, orang tua sudah mendukung kelompoknya Coe atas kehadiran dan juga rekan-rekan semua. Tapi ada beberapa hal yang ingin Bapak ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari kelompok. Yang pertama, di bagian pendahuluan, ketika kalian lihat mengenai maleabilitas. Ketika misalkan kita berbicara mengenai medan magnet, di sana ada permeabilitas yang menyatakan dia itu hampa udara atau ada bahannya yang mempengaruhi besar kecilnya buat medan magnet. Begitu pula ada permitivitas itu pada kapasitor. Bagaimana ketika dia itu hampa atau ada cairan akan mempengaruhi bagaimana kapasitas kapasitor, kemampuannya dalam menyimpan muatan. Nah sekarang ketika di sini kalian nulis maleabilitas, itu sebenarnya menyatakan apa? Itu hal yang pertama. Mau langsung dijawab atau Boleh ditampung dulu Pak. kalau ditampung? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pada bagian hasil dan pembahasan. Di situ begitu kalian tunjukkan perhitungan yang Q per T sama dengan K kali A delta T per L. Di situ kalian menuliskan begini. Perhitungan menggunakan rumus perpindahan kalor secara konduktif. Nah, ini harus kalian perjelas. Ini kan kalian berbicara masalah panas. Perpindahan kalor secara panas itu ada 3. Gitu? Sudah nggak usah Bapak jelaskan. Pasti si Noel itu anak paling pintar itu paham. Ada konduksi, konveksi, ada radiasi. Di sini kamu tulis mengenai konduktif. Jangan sampai nanti itu berkaitan dengan daya hantar listrik. Kalau Pak Ari ilmunya beda lagi. Ya Pak. Ya, deduktif, induktif, nah nanti ribet lagi. Nah, itu pertanyaan yang kedua, mungkin hanya diperjelas saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Hari ini kamu menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Apa? 1, 2 cairan jadi 1 dikocok-kocok jadi busa. Ya kan? Nah, apakah di dalam penelitian itu dilakukan? Tapi kalau sejak Bapak tadi lihat kan kamu pakai ini merek orang lain gitu kan? Alangkah baik kalau kamu udah pinter, ada cairan dikocok-kocok jadi busa kayak poli ini. Nah itu kamu bikin lebih mantap lagi. Yang keempat, di dalam penelitianmu yang kamu tunjukkan, begitu dalam selang waktu yang lama tadi, 15 menit, 30 menit, sama berapa menit, datanya suhu akhirnya naik. Betul? Nah begitu ini kamu tunjukkan hari ini di depan Bapak, baru berapa ini aja malah tadi kalau Bapak tidak salah dengar, William Wijaya menyatakan suhunya. Ini apakah karena Tuhan beserta kita semua tidak naik lagi jadi turun?
Jadi ya. Terus yang ketiga tadi, kalian menunjukkan bagaimana zat yang kamu buat tadi itu dipanaskan. Apakah peneliti pernah menguji seberapa tahan poliuterna ini terhadap panas? Dan dipanaskan berapa lama? Kalau tadi Bapak hitung ukur waktunya, bukan hitung ya. Bapak ukur waktunya, kalian hanya 4 detik saja. Pernah nggak itu dilakukan menguji ketahanan? Sudah ada berapa pertanyaan? 5 itu belum cukup. Terakhir, biar genap, ganjil nggak baik. Selama kalian meneliti, adakah hal yang baik kalian temukan di dalam penelitian? Itu silakan untuk diperjelas. Terima kasih Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Heru atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa itu. Saya izin untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan maleabilitas. Apabila dilihat dalam paper atau dalam jurnal, maleabilitas tidak berkaitan dengan apapun listrik, karena istilah maleabilitas pada kasus ini adalah kualitas suatu bahan untuk dibentuk menjadi bentuk lain tanpa merusak bahan itu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini lebih mirip dengan elastisitas. Itu cukup untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Untuk menjawab pertanyaan kedua, untuk memperjelas mengapa kami menggunakan konsep perpindahan kalor secara konduktif. Karena kami ingin menghitung bagaimana poliuretan ini kalau berpindah dalam materi poliuretan ini. Sehingga seperti rumus yang tadi kami tentukan, Q adalah kalor yang masuk atau melalui materi ini atau poliuretan, dan A itu adalah luas penampang. Sehingga apabila kalor masuk pada luas penampang itu, apakah kalor itu menyebar jauh? Karena apabila kalor masuk, dia tidak hanya merambat lurus, melainkan dia merambat secara menyeluruh. Untuk ketebalan, mengapa dia di bawah? Mengapa dia berbanding terbalik dengan konduktivitas termal ini? Karena apabila kami cuma menggunakan luas penampang yang kecil, jika semakin tebal, namun luas penampangnya itu kecil, waktu yang dibutuhkan untuk kalor melewati materi tersebut semakin lama, sehingga nilai konduktivitas termal itu semakin besar. Kenapa? Artinya semakin mudah untuk konduktif memindahkan kalor. Karena untuk dibuktikan dengan perbedaan suhu dari satu sisi ke sisi lainnya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kami menggunakan bahan poliuretan yang sudah dibuat oleh industri dan bukan yang kita campur sendiri menggunakan poliol dan isosianat? Ya, mungkin benar bahwa kami dapat mencampurkan isosianat dan poliol untuk membentuk poliuretan sendiri. Kami bentuk sedemikian rupa dan menjadi cold room yang benar-benar semua bahannya kami yang buat lah, ada campur tangan kami. Namun sayangnya menggunakan poliuretan yang dibuat sendiri ada resiko. Resikonya apa? Resikonya ketidakakuratan data. Poliol dan isosianat yang dicampurkan harus memiliki perbandingan yang sesuai 1:1. Apabila kami mencampurkan dengan alat yang terbatas dan tidak profesional, maka itu dapat menyebabkan perbedaan dari campuran yang membentuk poliuretan yang kami gunakan untuk cold room ini. Karena diingat sekali lagi, tujuan utama dari penelitian kami ini adalah untuk mengukur
koefisien konduktivitas termal dari bahan poliuretan yang digunakan dalam industri, bukan yang kami buat sendiri seperti itu, Pak. Saya ingin menambahkan untuk pertanyaan ketiga, poliuretan yang kami buat ini hanyalah berupa busa yang hanya mengembang dan mengeras. Namun untuk PU panel ini sudah ditekan menjadi densitas khusus yang dapat digunakan dalam courtroom. Oleh karena itu kami menggunakan PU panel agar semakin rata dan datanya semakin akurat. Pertanyaan keempat, pertanyaannya Bapak Heru Pambudi tentang mengapa suhunya malah menurun. Apabila sudah dibahas oleh kelompok, ini mungkin karena ada kesalahan oleh termometer. Jadi termometernya yang salah. Nah, suhunya naik, bener, naik 0,3 Celcius selama sekitar 30 menit tadi. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan nomor 4, termometernya yang salah, Pak. Mungkin dipengaruhi karena peletakan dari termometernya. Jika diletakkan di bawah mungkin dia makin naik. Kenapa suhunya itu di bawah itu dingin sedangkan di atas itu? Oke, dan untuk nomor 5, mengapa polyurethane ini hanya dibakar untuk seperti Bapak Heru bilang 4 detik ya? Karena kami juga melihat bahwa ini memang sesuatu yang pernah diuji oleh beberapa peneliti yang ada di luar negeri sana. Namun menurut kelompok kami ini kurang relevan terhadap penelitian yang kami lakukan karena secara aplikatif dan secara praktis cold storage tentunya akan ditaruh di dalam lingkungan Jakarta yang suhunya sekitar 40 derajat. Sedangkan api ini suhunya bisa di atas 200 derajat, bahkan sangat panas. Dan tentunya kita saat ini masih ada di Jakarta dan bukan di neraka, jadi kita belum butuh polyurethane yang bisa mampu untuk menahan suhu 200 derajat. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-6 mengenai hal baik apa yang kami peroleh dari meneliti selama kurang lebih 1 semester ini. Tentunya banyak hal yang kami lalui, baik suka dan duka dan semacamnya. Dari segi penelitian dan ilmiah, ya tentunya saya jadi sadar kalau bahan poliuretan ini dapat digunakan sebagai insulator thermal cold room yang baik. Selain itu juga dapat dikembangkan lagi untuk pengaplikasian lainnya karena diketahui sifatnya yang cukup beragam lah. Dan dari segi spiritual, karena kita sebagai kanisian tentunya harus mendalami segala aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan. Jadi ada preparasi, aksi, dan refleksi. Jadi untuk refleksi dari penelitian kami ini, ya kami belajar mengenai nilai-nilai seperti 4C1L dan hal-hal yang diajarkan di Canisius. Jadi kami belajar untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan berkomitmen. Salah satu nilai yang bagi saya pribadi, nanti satu-satu kok, bagi saya pribadi itu cukup berkesan dalam penelitian ini, itu adalah nilai komitmen. Karena tentunya bekerja sama dengan rekan-rekan kelompok selama kurang lebih 1 semester itu bukanlah hal yang sepele, itu membutuhkan komitmen dan daya juang yang cukup besar. Dan apalagi kelompok kami kebetulan cukup dekat dan berteman, jadi kalau berkumpul untuk bekerja sama dan menyelesaikan penelitian, kadang berkumpul untuk bermain-main. Oke, baik, itu dari saya. Selanjutnya nilai yang diperoleh dari rekan kelompok lainnya. Oke, jadi sebenarnya nilai yang saya paling peroleh di sini adalah nilai competence. Karena dulu saya takut ya kalau ada cipretan api dan segala macam, dan bisa dilihat sendiri bahwa ini merupakan hasil karya tangan di gergaji, tapi gergajinya ada api, seperti bisa dilihat di sini. Jadi ya sebenarnya awalnya ini sangat mengerikan,
yaitu kena cipratan-cipratan api. Namun setelah melakukan ini secara nyata, saya menjadi jauh lebih berani dan saya jadi jauh lebih terbuka untuk meningkatkan kualitas diri, seperti menambah skill tertentu, menambah kemampuan tertentu, dan sebagainya. Intinya nilai kompetens dan nilai leadership adalah dua hal yang menurut saya paling berkesan di dalam RP ini. Tekan coy. Untuk saya secara pribadi, saya mendapatkan nilai secara kompetens lebih ke arah untuk materinya sih. Jadi untuk mendapatkan rumus ini, saya sebenarnya kaget aja. Awalnya kita bingung, kami bingung bagaimana cara menghitung konduktivitas atau koefisien dari materi ini, polyurethane. Yang awalnya kami sangat bingung bagaimana cara membuatnya, cara mengaplikasikannya, dan apalagi mencari sesuatu yang sangat susah dan membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Namun saya berpikir bahwa ini sebenarnya rumusnya bisa kita mainkan dengan menggunakan rumus-rumus yang biasanya seharian di sekolah hanya kami gunakan untuk mendapatkan nilai sekolah, dan sekarang kami aplikasikan secara dalam kehidupan. Baik, apakah sudah memuaskan jawabannya? Jawabannya. Maka selanjutnya dipersilakan untuk penguji 2, Bapak Agustinus Arindarto. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator ya. Saya membaca beberapa kali karena memang saya tertarik untuk sedikit mendalami itu ya. Ini sesuatu yang bagi saya sungguh istimewa ya. Meskipun saya harus akui bahwa apa yang kalian hasilkan ini memang saya kira perlu perdalam lagi ya. Saya kira itu. Tapi paling tidak ini sebuah proses yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang bagi saya itu adalah sesuatu yang istimewa. Oke. Tapi di tengah sesuatu yang istimewa ada beberapa titik yang mungkin perlu saya konfirmasi lagi. Yang pertama, begini. Ada berapa jenis poliuretan sebenarnya yang kalian tahu? Apakah ini satu-satunya jenis yang kalian tahu, ataukah ada jenis yang lain? Boleh ditanggung dulu Pak? Tambah satu itu ya. Yang kedua, bagaimana memastikan bahwa minuman yang kalian coba ini memang tidak ada efek, artinya aman. Karena dalam pikiran saya kalau memang ini aman, saya ingin membuat kamar saya itu dengan pendingin seperti ini biar AC-nya nggak kemana-mana gitu ya. Biar AC-nya kemana-mana. Apakah itu aman? Kan gitu kan. Untuk makanan, kemudian kalau itu nanti aman, berarti bisa diteliti untuk pendingin ruangan gitu ya, biar ininya nggak kemana-mana. Saya kira dua itu dulu. Oke Pak, terima kasih. Untuk poliuretan atau jenis-jenis poliuretan, sebenarnya ini adalah poliuretan yang paling dasar. Hanya jenis-jenis poliuretan itu seperti misalnya rigid polyurethane atau elastability polyurethane, itu adalah polyurethane yang menggunakan katalisator tambahan sehingga dia misalnya semakin rigid, semakin keras, atau nggak semakin mudah tahan panas, atau nggak semakin mudah dibentuk. Untuk pertanyaan saya. Baik, untuk menambahkan jawaban mengenai jenis-jenis poliuretan, selain jenis-jenis poliuretan yang berdasarkan katalisator yang ditambahkan, ada juga sebenarnya jenis-jenis poliuretan yang sudah kami ketahui sebelumnya, yakni styrofoam dingin dan XPS selain poliuretan itu. Namun ya karena yang kami teliti itu berupa sistem pendingin, ruangan pendingin, maka insulator terbaik yang kami temukan adalah poliuretan yang berbasis poliol dan isosianat ini, gitu Pak. Untuk menjawab pertanyaan gua, apakah ini aman? Tentunya ini sangat aman Pak, karena di awal ketika mencampurkan memang muncul bau-bau yang tidak enak dan juga muncul sebuah reaksi eksotermik di mana dia mengeluarkan suhu panas. Namun ini merupakan reaksi yang terjadi sementara. Setelah poliuretan ini dalam tanda kutip sudah settle dan sudah diam,
dia akan mengeras seperti ini dan dia sudah tidak lagi mengeluarkan gas. Dan itu bisa kita lihat di dalam kulkas ini. Dan tentunya di dalam minuman-minuman ini pun juga di-seal ya sebenarnya. Di-seal dan tidak ada gas atau tidak ada cairan yang bisa masuk. Dan sebagai buktinya, minum bersama. Aman Pak, sudah teruji Pak. Artinya kalau saya pesan untuk kamar saya bisa ya? Oh, biaya listriknya mungkin yang mahal banget Pak. Artinya ada biaya yang lebih mahal. Tentu Pak. Oke, saya kira ini sesuatu yang baik. Nah, bagian yang kedua, itu untuk materi. Maka yang saya kira penting begini. Kalau memang di situ ada kalian menemukan bahwa ada beberapa jenis poliuretan dan sebagainya, titiknya adalah sebenarnya begini, bahwa di bagian awal penelitian kalian belum memberikan alasan kenapa kalian memilih bahan ini untuk kalian pilih sebagai dasar penelitian. Gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa harus memilih bahan ini tidak bahan yang lain? Kenapa harus memilih bahan ini bahan A tapi bukan bahan B? Saya kira bagiannya adalah itu. Coba itu dicantumkan menjadi titik pijak dari penelitian kalian, gitu ya. Titiknya di situ bahwa oke, saya tertarik dengan bahan ini, tapi kenapa saya harus memilih itu? Itu kan sesuatu yang harus kalian pertahankan, gitu ya. Nah itu coba nanti tambahkan satu paragraf aja di bagian pendahuluan, gitu ya. Yang pertama itu. Kemudian saya ingin memberikan masukan. Yang pertama, saya mulai dari abstrak. Baik kalau kemudian bagian abstrak itu ini sangat singkat abstrak kalian. Kalau tidak salah syaratnya 150 kata ya. Kalau tidak salah 100 atau 150? 100 ya? Oke 100. Nah, coba nanti diperhatikan ada 5 hal yang mungkin perlu kalian masukkan di dalam abstrak ya. Yang pertama, kenapa sih kamu harus meneliti bagian ini? Kenapa itu penting untuk diamati? Saya kira itu bisa dirumuskan dalam satu kalimat. Ya. Kenapa penting? Jadi itu latar belakang. Kemudian rumusan masalah kalian itu juga perlu dimasukkan juga. Yang kedua, yang ketiga metodenya. Bagaimana kemudian kalian proses pengamatan eksperimen dilakukan seperti apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, hasil penelitian kalian. Yang kelima, itu simpulan kalian. Jadi 5 hal itu saya kira ya memang harus kalian masukkan di abstrak. Coba nanti diperdalam lagi ya, karena ada beberapa yang belum tercantumkan di abstrak kalian. Gitu ya perbaikannya. Kemudian yang kedua, tabel dan grafik. Nanti mungkin saya salah, tapi coba baca lagi di pedoman. Kalau tidak salah di pedoman itu yang namanya judul tabel itu di atas. Jadi judul tabel 1 judulnya apa, baru kemudian tabelnya. Gitu ya. Kalau gambar atau grafik di bawah. Jadi ada gambar baru kemudian keterangannya. Gambar 1 judulnya. Nah, gitu ya. Coba nanti kalian konsisten dengan pedoman yang kalian gunakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, daftar pustaka. Daftar pustaka itu ada 3 hal. Ya. Dalam sebuah penelitian itu daftar pustaka tidak hanya melulu ke materi. Ya. Jadi jangan kemudian kalian terpaku, Pak saya hanya masukkan materi, tidak. Karena proses kalian itu tidak hanya sebagai seorang peneliti, tidak. Kalian itu sampai ke yang namanya seorang editor, seorang penyunting. Jadi peran kalian itu banyak. Maka kenapa saya tidak setuju kalau dalam penelitian itu kalian menggunakan subjek peneliti, tidak. Karena kalian sebagai peneliti, sebagai sebagai penulis, sebagai editor, gitu ya. Jadi peran kalian banyak. Maka di sumber daftar pustaka itu selalu ada 3 hal. 1 itu adalah buku yang berisi rujukan atau materi. Kalian lebih banyak bermain di situ. Yang kedua, kalian harus ada buku yang berisi pedoman atau metode. Ya, metode kalian menggunakan eksperimen menggunakan metode penelitian siapa sebenarnya, gitu ya. Coba kalian cari tahu. Yang ketiga itu buku pedoman. Jadi kalau kalian menggunakan buku pedoman Canisius, cantumkan itu sebagai daftar pustaka. Itu ya. Jadi daftar pustaka tidak hanya melulu berkaitan dengan
materi, tapi ada 3 hal itu. Satu berkaitan dengan materi, betul. Yang kedua berkaitan dengan metode. Yang ketiga berkaitan dengan penulisan. Jadi kalian menggunakan metode pedoman penulisan siapa? Itu ya, 3 hal itu. Nah itu yang saya lihat belum ada. Maka kalian harus konsisten dalam menulis daftar pustaka. Kapan misalnya, apakah judul itu perlu dimiringkan atau tidak? Karena ketika kalian menggunakan rujukan pedoman Canisius, maka itu harus dimiringkan untuk judul ya, judul buku dan seterusnya. Jadi konsisten menggunakan pedoman itu, tidak menggunakan apa saya menggunakan pedoman milik Canisius, milik UGM, milik UI dan sebagainya, tidak. Gunakan satu pedoman yang kemudian kalian gunakan sebagai jalur dalam menulis. Mohon maaf, waktunya tersisa 2 menit. Oke, siap. Terus apa lagi? Saya kira itu sih catatan saya. Jadi terima kasih sekali lagi bahwa kalian sudah berusaha untuk melakukan yang sungguh istimewa ya. Sungguh istimewa, saya kira ini sesuatu yang sangat baik, yang bagi saya sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru. Oke, terima kasih dan sukses sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penguji atas tanggapan dan juga pertanyaannya serta jawaban dari pemateri yang luar biasa. Maka kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dari audiens. Mungkin saya akan buka terlebih dahulu bagi para kanisia. Saya persilakan. Mohon untuk tunjuk tangan lalu memperkenalkan diri. Ya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Kevin Silver. Saya berasal dari 10.3/20. Nah, sebelum saya melontarkan pertanyaan saya mau mengapresiasi presentasi yang telah disajikan. Itu sangat menarik dan saya sangat tertarik dengan apa yang telah kalian teliti. Tapi saya memiliki sebuah pertanyaan. Dengan dari berbagai manfaat polyurethane, apa yang membuat bahan tersebut menjadi isolator yang mungkin lebih baik dibandingkan isolator lainnya? Oke. Untuk selanjutnya, ya, silakan. Nama saya Hendra Wijaya. Saya ingin bertanya, terutama untuk William Wijaya, apa sih tantangan utama dalam mendaur ulang polyuretan ini secara efektif, dan apakah ada inovasi terbaru dalam bidang daur ulang ini? Terima kasih. Baik, masih kita tampung dulu. Silakan. Ya, saya dapat informasi terus. Saya mau bertanya tentang mengenai penggunaan polyuretan ini ya. Apakah menurut kalian polyuretan ini masih potensinya di undermine? Apakah masih bisa lebih dikembangkan lagi di industri pendingin seperti ini atau tidak? Terima kasih. Masih diberikan kesempatan. Oh, bisa diulang pertanyaannya. Apakah potensi polyuretan ini yang kalian teliti bisa lebih dikembangkan di industri pendingin seperti ini? Atau mungkin sudah sepantasnya dipakai atau masih kurang pemakaiannya? Baik. Nah, bersama saya ini dari kelas 12 IPA 5. Saya ingin bertanya, yang pertama ini apakah polyurethane ini merupakan bahan standar industri dan sering dipakai? Dan yang kedua, apakah polyurethane ini atau cold room ini bisa dipakai hanya untuk dingin atau bisa untuk panas juga, untuk menghangat panas? Oke, baik. Untuk pertanyaan dari audiens saya cukupkan. Dipersilakan untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan yang satu mengenai manfaat polyuretan, kenapa bahan polyuretan ini yang kami gunakan sebagai insulator thermal? Apa yang membuat bahan PU ini insulator thermal yang baik? Jadi sebagai benda padat dengan sifat fisiknya dan karakteristiknya yang memiliki banyak pori-pori kecil, menyebabkan bahan PU ini memiliki nilai koefisien konduktivitas thermal yang sangat rendah, seperti yang menjadi hasil dari penelitian kami ini. Maka dari itu, sifat fisik inilah yang menyebabkan mengapa bahan polyuretan ini sebagai benda padat memiliki kemampuan untuk menjadi insulator thermal yang sangat baik gitu. Apakah sudah menjawab atau ada yang dapat diperjelas lagi?
Oke. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Hendra. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat cerdas dan unik. Pertama-tama ada 3 metode, secara fisik, secara energi, dan secara kimia. Namun saya akan membahas secara energi. Informasi ini diperoleh dari ini namanya apa ya? PT Xiamen suatu. Nah, metode pertama adalah secara energi. Sebenarnya ini salah satu metode yang tidak lagi digunakan, tapi karena ini 90% gas, apabila ini dibakar, ini akan menjadi tidak ada dan polusinya hanya sekunder. Itu secara energi dibakar. Dan energi yang muncul dari pembakaran itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk energi listrik, tapi ini tidak lagi digunakan sekali lagi karena munculnya polusi sekunder. Kedua, secara fisik, dan ini sebenarnya yang paling sering digunakan. Setelah penggunaan kulkas seperti ini, poliuretannya sudah habis masanya, biasanya poliuretan ini akan diambil, diekstraksi, kemudian didaur ulang menjadi berbagai macam hal. Contohnya jaket dingin, sol sepatu, dan hal-hal lain sebenarnya yang berkaitan dengan pendinginan, dan kadang juga digunakan sebagai pelapis pada dinding ya, tapi itu biasanya harus dilelehkan dulu baru bisa disemprot lagi. Kemudian metode yang ketiga adalah metode secara kimia, dan metode secara kimia ini yang sebenarnya paling baru dan belum banyak digunakan. Nama tekniknya adalah metode degradasi, di mana poliuretan ini akan didegradasi menjadi sebuah resin yang akan kemudian digunakan untuk fungsi-fungsi lain. Itu saja untuk pertanyaan gua. Apakah sudah menjawab, Hendra? Makasih. Untuk menjawab nomor 3, poliuretan ini masih dapat dikembangkan lebih jauh lagi dalam industri pendinginan ataupun industri lainnya. Bagaimana? Yaitu misalnya dengan menggunakan seperti yang tadi saya sebutkan tadi, katalisator yang dapat mengubah properti dari poliuretan ini sehingga lebih mampu menahan dingin ataupun lebih mampu bertahan lama untuk dalam jangka waktu yang panjang. Baik, untuk pertanyaan pertama dari penanya nomor 4, apakah boleh diulang karena kami hanya sempat menyatat pertanyaan keduanya tadi. Jadi dari pertamanya itu apakah poliuretan juga sering digunakan dalam berbagai industri dan casting semuanya? Sejauh ini bahan poliuretan ini sudah cukup banyak diimplementasikan ke dalam industri pendingin, baik digunakan dalam kulkas maupun dalam ruangan pendingin yang berskala lebih besar, misalnya untuk pendinginan frozen food ataupun bahan pangan lainnya. Dan untuk persentasenya sebenarnya tidak ada data pasti karena tentunya terus berfluktuasi karena ya masih terus dikembangkan dan didistribusikan gitu di dunia. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya poliuretan ini seperti yang tadi sudah dipraktekkan dan secara teori juga benar bahwa poliuretan memang memiliki sifat yang resisten terhadap panas. Namun untuk pengaplikasiannya sendiri ke dalam benda-benda yang mungkin banyak berkontak dengan panas yang suhunya cukup tinggi gitu ya, tentunya masih belum dapat dipastikan. Mengapa? Karena untuk benda dengan fungsi yang berkaitan dengan suhu yang sangat tinggi, ada banyak bahan-bahan lainnya yang lebih sering digunakan, lebih umum digunakan dibanding poliuretan untuk menahan panas. Contohnya misalnya yang sederhana aja di alat masak gitu, digunakan karet sebagai insulator gitu kan biar nggak panas. Ya itu sih. Apakah sudah menjawab? Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawabkan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir terkait dengan perluasan manfaat, tentunya ada salah satu manfaat yang tadi belum sempat disebutkan, yaitu poliuretan sebenarnya digunakan pada badan pesawat. Dingin adalah the absence of heat, atau dalam kata lain tidak adanya panas. Dan poliuretan ini sebenarnya bisa menahan
suhu yang ekstrim, baik itu suhu panas ekstrim ataupun suhu dingin ekstrim. Intinya hanya satu kata, yaitu pada kata menahan. Baik, terima kasih atas para penanya dan juga jawabannya. Dan untuk selanjutnya, untuk terakhir, saya akan memberikan kesempatan bagi para orang tua untuk memberikan tanggapan ataupun mungkin pertanyaan untuk anaknya, tapi mungkin bisa lebih memberikan pesan-pesannya gitu. Saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan sekolah untuk anak-anak melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Sedikit mengutarakan pengalaman saya, dulu terlibat banyak sekali dengan penelitian-penelitian yang diberikan baik di kuliah maupun di pekerjaan. Struktur penelitian yang disampaikan, abstraknya, struktur penyampaiannya, alasan penelitiannya, semua sudah bagus kalau menurut saya. Cara mempresentasikannya bagus. Ya. Cuma yang ingin saya tambahkan di sini adalah satu lagi yang saya lihat ini, rakitan cold storage ini sudah sangat baik. Peletakan kompresor, evaporator, semuanya udah. Kalau kita lihat ini sudah seperti kulkas-kulkas pendingin profesional ya. Tapi yang ingin tadi satu hal yang ditanyakan oleh Bapak juga mengenai tadi suhu yang menurun itu, ingin saya sampaikan adalah kalau tadi saya lihat presentasinya ini pekerjaannya dilakukan di workshop, di bengkel mana itu di ruangan outdoor. Ya. Jadi ketika kalian melakukan penelitian itu 15 menit, setengah 30 menit, 1 jam kalau nggak salah. Nah itu ketika pada saat itu dites, pada waktu 60 menit suhunya naik, tapi kenapa di sini menurun? Jadi kita harus memperhatikan lingkungan ketika kita melakukan penelitian ini. Saat itu pasti suhunya lebih tinggi daripada ruangan ini. Terutama kita bisa melihat dari satu kejadian waktu tadi pertama kali William melihat termometer itu turun. Tapi setelah sekian lama termometer itu akan naik. Ya, itu ya. Nah, itu sangat disebabkan ada suhu ruangan kita ketika kita masuk ke sini ini juga lebih dingin. Dan setelah masuknya banyak teman-teman datang ke sini dan suhu ruangan ini sekarang kalau kita merasa mulai agak gerah ya, itu juga mempengaruhi. Jadi di situ hantaran panasnya juga dipengaruhi oleh tempat kita mempresentasikan ini. Tapi after all, congrats untuk penelitiannya luar biasa. Ini bisa dikembangkan dan tentunya akan menjadi satu proyek akan sangat menarik kalau dilanjutkan lebih jauh. Terima kasih untuk presentasinya. Terima kasih Bapak panelis. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan orang tua dari kelompok, Mas Heri yang memberikan. Saya persilakan. Oke, kalau begitu maka saya akan cukupkan untuk acara pada hari ini. Acara research paper dari kelompok 10 telah selesai. Apresiasi yang sangat besar kita berikan kepada para pemateri. Kami juga sangat berterima kasih kepada para pemuji, para orang tua yang telah hadir dan juga para audiens dari para kanisia. Maka kita sungguh mengharapkan bahwa penelitian ini bisa berguna di masa depan. Dan dengan itu saya Francis Jeremia Justin Lesmana sebagai moderator dan juga maka kita akan menutup kegiatan research paper pada hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih.